Hai, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi di dalam program Pastor Talk. Sering dengar istilah Kristen. Ya, bahkan kita yang dengar siaran ini mungkin dikatakan Kristen. Ya, kita yang percaya Yesus juga dikatakan Kristen dan lain sebagainya. Betul ya, kita sudah terbiasa dengan sebutan orang Kristen dan lain sebagainya. Oke, kita mau lihat apa sih sebenarnya bicara mengenai kata Kristen itu sendiri. Jemaat seringkali berpikir begini, saya Kristen ya berarti saya otomatis ikut Yesus, kan gitu ya. Namun sebenarnya istilah Kristen itu sendiri bukan berasal dari Yesus loh saudara. Baca baik-baik Alkitabnya. Yesus gak pernah bilang orang yang ikut dia itu Kristen. Itu sebutan yang dilabelkan dari orang-orang yang ada di luar orang-orang percaya. Dalam Kisah Rasul pada pasal 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yesus sendiri tidak pernah berkata, jadilah Kristen. Tapi Yesus berkata, jadilah muridku. Nah, itu yang benar. Alkitab menuliskan kita jadi murid. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita hanya Kristen karena label? Ataukah sungguh-sungguh murid Kristus karena panggilan Yesus terhadap kita? Nah, yang pertama kita pelajari bahwa label Kristen itu hanya sebutan, saudara. Itu bukan identitas sejati. Karena Kisah Rasul 11 ayat 26 di situ untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut sebagai Kristen, yaitu di Antiokhia. Kata Kristen itu artinya sama dengan sebutan dari luar yang artinya milik Kristus atau pengikut Kristus. Nah, bahayanya banyak orang puas hanya dengan label Kristen ya, tanpa hidup sebagai murid Yesus. Artinya bahayanya begini, mereka Kristen karena lahir di keluarga Kristen, udah. Ya saya Kristen. Ya karena saya lahir di keluarga Kristen. Atau mereka merasa Kristen karena sudah pergi ke gereja. Atau juga mereka Kristen karena ikut budaya lingkungan yang kebanyakan orang Kristen gitu. Ini kan bahaya ya. Kita pikir Kristen ya udah berarti benar-benar menjadi orang yang percaya Yesus gitu. Ilustrasinya begini saudara, kan sebuah mobil tidak otomatis jadi taksi hanya karena ditempelin stiker. Setuju ya? Gak otomatis kan jadi taksi hanya gara-gara stiker. Begitu juga manusia tidaklah otomatis menjadi murid Kristus, ya kan? Hanya karena ditempeli label Kristen. Poin yang kedua adalah Yesus memanggil kita untuk jadi murid, bukan sekedar pengikut. Matius 28 ayat 19 sampai 20, kalau kita lihat baik di sana itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus yang menekankan jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus tidak mengatakan menjadi orang Kristen atau mengkristenisasi, tidak ada. Jadikan semua bangsa muridku. Lukas 9 ayat 23 juga ini adalah gambaran murid yang benar. Kalau kita lihat di sana, bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak hanya menuntut percayakan kebenaran Injil. Injil Lukas menuliskan ayat 23 ini, tetapi juga mau menyerahkan diri kita untuk mengikuti Yesus dengan pengorbanan. Itu murid. Makanya perbedaan follower versus murid. Follower itu kagum. Makanya banyak di gereja itu banyak orang kagum sama firman, kagum sama gereja, kagum sama ibadah. Tapi yang namanya follower itu rasa kagum tapi dia mudah mundur begitu ada problem. Tapi murid beda. Murid itu rela bayar harga. Murid itu taat sampai akhir. Kalau saya kasih ilustrasi di zaman Yesus. Ya di zaman Yesus nih. Murid itu lebih militan kepada gurunya daripada kepada orang tuanya. Yesus pun berkata begini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Pelajaran yang ketiga, murid Yesus itu hidup dalam transformasi. Murid Yesus itu hidup dalam transformasi, bukan hanya informasi. Karena Roma 12 ayat 2
mengatakan hidup kita ini diubahkan, ya, diubahkan, berubah. Mindset kita berubah, gaya hidup kita berubah, ya. Jadi kita tuh berubah, bukan hanya tahu banyak tentang Alkitab. Banyak orang kan sekolah, belajar, baca Alkitab, tahu. Jadi sebuah pengetahuan. Ingat, murid bukan sekedar informasi, tapi mengalami transformasi dalam hidupnya. 2 Korintus 3 ayat 18 juga mengingatkan kita bahwa semakin hari kita diubahkan, semakin menjadi sama dengan Kristus. Hasilnya, murid nih ya, karakter Kristus itu yang terjadi di dalam diri kita, itu harusnya memunculkan kasih, kerendahan hati, lalu komitmen untuk hidup di dalam kekudusan, memisahkan diri dari hal-hal yang cemar. Hasilnya adalah hidupnya berdampak, artinya berdampak tuh menjadi terang, menjadi garam, membawa perubahan, dan membawa orang-orang sekitar untuk bisa menghidupi kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya bermanfaat, hidup ini bukan hanya bermanfaat bagi gereja. Murid Kristus itu bukan hanya bermanfaat di rumah Tuhan, di gereja, tapi juga bermanfaat bagi apa? Bagi masyarakat sekitar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya kasih ilustrasi, pohon mangga itu bukan hanya ditandai dengan label mangga. Ya kan ada gantung pohon mangga gitu. Bukan. Label itu tidak menentukan bahwa jati diri yang sesungguhnya. Artinya Anda dan saya, kita bisa dilabeli oleh siapapun juga. Tapi itu tidak menentukan jati dirinya. Yang menentukan jati dirinya adalah apa? Buahnya, saudara. Ingat baik nih, buahnya. Demikian juga murid Kristus itu dikenal dari buahnya. Bukan sekedar label Kristen. Iya. Jadi hati-hati dengan label. Karena Tuhan meminta kita dilihat dari buahnya. Pelajaran kita yang keempat. Gereja itu dipanggil menghasilkan murid. Bukan hanya orang Kristen. Karena gereja bukan pabrik label Kristen. Tapi gereja itu tempat pemuritan. Tantangan zamannya adalah di zaman modern, zaman seperti sekarang kita berada. Banyak orang hanya puas dengan identitas Kristen. Ini dia. Tapi tanpa komitmen murid. Banyak orang hanya puas dengan identitas Kristen tanpa komitmen murid. Yesus mencari murid yang siap diutus. Bukan sekedar penonton di kursi gereja. Ingat baik ini. Karena murid itu adalah agen perubahan di keluarga. Agen perubahan di tempat kerja. Dan agen perubahan di masyarakat. Apa yang saya sampaikan hari ini akan terus menggema di media sosial. Dan ini tidak akan pernah lekang oleh waktu. Mungkin 20 tahun ke depan, mungkin 30 tahun ke depan, orang mendengar kembali. Ini tetap sama, pengajaran tetap sama untuk orang hidupnya berubah. Mungkin sayanya udah gak ada lagi. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah berhenti. Suara ini terus berkumandang sampai selama-lamanya. Nah, berarti untuk kita, anak-anak Tuhan, sebagai refleksi pribadi, coba cek apakah kita, apakah saya, apakah Anda hanya Kristen karena label atau murid yang sungguh-sungguh ikut Yesus. Mulai hari ini, ayo kita komitmen. Kita siap bayar harga. Kita rela untuk taat. Kita rela dan mau untuk diubahkan dari kehidupan yang pola yang lama jadi pola yang baru. Makanya misinya adalah jadilah murid. Setelah saudara jadi murid, ayo jadilah murid yang memuridkan. Saya itu murid dan saya juga memuridkan orang-orang yang dapat memuridkan orang lain sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 2. Itu yang kita bangun. Saya dimuridkan, kemudian saya memuridkan orang-orang lain yang siap untuk memuridkan orang lain lagi. Bangun layer-layer selanjutnya. So, saya simpulkan Yesus bukan Kristen, saudara. Berarti. Ya, Yesus bukan Kristen. Ia tidak pernah memanggil kita untuk menjadi Kristen sebagai identitas sosial. Panggilan Yesus, panggilan Dia atas hidup kita, panggilan Yesus itu jauh lebih dalam. Dia katakan, jadilah muridku. Murid Yesus tidak berhenti pada label, tapi hidupnya diubahkan serupa dengan Kristus dan dapat berdampak bagi dunia. Jadi, hari ini jangan puas hanya dengan nama Kristen. Mari hidup sebagai murid Kristus sejati yang dikenal bukan dari labelnya, tapi Anda dikenal dari buah hidup yang nyata, kelakuan, perkataan, pola pikir, hari-hari kita yang akan dinilai oleh orang di sekitar kita.
Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.